Oke, mungkin karena sudah jam 7:10, sesuai dengan sepakatan tadi, mungkin kita akan mulai aja kali ya. Eh, Lalu sebelum kita buka asistensi kali ini, sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan asistensi unfact ya untuk bahasan vektor dengan pengajar kita Bang Jeremy. Halo Bang, apa suara saya sudah dengar Bang? Halo, masuk. Halo. Oke, boleh Bang, dipersilakan aja Bang untuk memulainya Bang. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan kembali, gue Jeremy Wilbert Baskoro dari Elektro 19. Sekarang gue mau asistensi Unfact ya. Ini masyarakatnya Pak Pur ya semua ya? Ada juga sih Bang yang mungkin dari apa? Dari Proteko. unfact 3 Bang, yang sama sama Prof Dadang. Oh, Prof. Dadang. Ya, Iya, gak sama-sama apa-apa. bahas vektor Bang. Tapi materi bahasannya sama kan? Iya Bang, materi bahasanya itu tentang vektor Bang. Oke. Ini gue matiin video ya karena gue mau share screen. Siap Bang. Udah kelihatan belum? Sudah kelihatan Bang? Oke. Ini gue ambil soalnya dari diktat yang dibikin sama si Sudah, Rian ya. ya sudah kelihatan Bang. Oke. Ini kelihatan ya. Oke Bang, sudah Bang. Oke. Pertama-tama soal nomor 1. Find a unit vector. Find a unit vector parallel to xz ya, xz plane, dan perpendicular to the vector 4i dikurang 3j tambah 4k. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu ya artinya perpendicular ya. Perpendicular itu artinya tegak lurus ya. Nah, dengan tegak lurus itu berarti sudut antara uh, vektor yang ada ini nanti adalah 90 ya. Berarti sudutnya sama dengan 90 derajat. Nah, apa itu unit vektor? Unit vektor itu adalah sebuah vektor yang bila dijumlahkan vektor-vektornya, panjangnya itu adalah 1 ya. Jadi panjang dari sebuah unit vektor itu adalah 1. Nah, itu dulu kita tahu ya. Nah, kalau ada soal model kayak gini, kita tuh perlu mengingat yang namanya model dot. Jadi A dot B itu sama dengan panjangnya A dikali panjangnya B itu dikalikan dengan cos theta ya. Nah, sekarang XZ ini kita jadikan sebagai A dan 4i bla 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 ini jadi B. Oke. Nah, nanti kita masukin nih. Nah, sebelum dimasukin kita ingat nih, tadi kan perpendicular berarti 90. Nah, karena di sini ada bermain sama cos, berarti A di dot dengan B hasilnya sama dengan cos 90. Cos 90 itu sama dengan 0 ya. Jadi kita nggak perlu nyari A, B-nya kita nggak perlu cari karena dikali 0 hasilnya akan tetap 0. Nah, ini pegangan kita buat ngerjain soal ini. Nah, XZ. Berarti XZ itu karena kita nggak tahu komponennya angkanya berapa, kita taruh aja lah X dulu ya. XI berarti ditambah dengan ZK ya. Dan Z itu pasangannya sama K di dot sama 4i min 3j. 4i min 3j tambah 4k. 4k itu sama dengan 0 ya. Nah,
Berarti kalau perkalian dot bisa ya. Yang I kali sama I itu hasilnya 1. Kalau misalnya I nanti kali J itu hasilnya sama dengan 0. Berarti kita karena udah tahu naturnya seperti itu, kita tinggal kalikan saja yang komponennya sama. Ya, komponen X sama X, Y sama Y, nanti Z sama Z. Ya. Berarti kita X kali 4, berarti 4X ditambah dengan 4K. Ya, komponen Y-nya tidak ada, sama dengan 0. Ingat ya, hasilnya dari dot ini skalar. Ya. Berarti kita bisa sederhanakan, ini Z ya, sorry. Kita sederhanakan X tambah Z sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa ambil X sama dengan min Z. Nah, ini persamaan yang kita dapat. Terus, karena kita mau nyari unit vektor, tadi kan unit vektor itu panjangnya harus sama dengan 1. Nah, berarti vektor yang ini, itu panjangnya sama dengan 1. Berarti panjang vektor adalah akar dari X kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Nah, masing-masing ruas kita kuadratin, ini dikuadratin, sini satunya dikuadratin, hasilnya X kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, terus kita tadi udah dapat persamaan lagi nih baru. X sama dengan min Z kuadrat. Kita bisa substitusi ke salah satu. Enakan apa ya? X saja ya. Berarti kita mainnya di X kuadrat ditambah Z-nya itu kan min X. Berarti min dikuadratin tetap sama kan ya. Berarti X kuadrat sama dengan 1. Berarti X kuadrat, ini kan ditambah jadi 2 ya. Terus masing-masing ruas dibagi sama 2. Jadi sama dengan setengah. Terus diakarin. X sama dengan akar setengah. Nah ya, karena akar ini kan mau tadi kita kasih min, hasilnya plus kan ya. Jadi sini plus minus. Oleh karena itu Z-nya kebalikannya ya, min plus akar setengah. Jadi unit vektornya adalah X tambah Z. Ya kan? X tambah Z berarti plus minus setengah min plus Z-nya itu setengah juga, yang ini I, yang ini K. Nah ya, soal nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang soal nomor 2. Sebuah partikel bergerak pada curve yang memiliki parametriknya adalah X sama dengan 2 cos 3T, Y-nya 2 sin 3T, dan Z-nya 2 E min T. Dengan T-nya itu waktu. Yang ditanya adalah velocity ya, V, dan A-nya pada waktu sama dengan 1, dan find its velocity dan acceleration projection on YZ. Nah, sekarang kita kasih tahu dulu, curve itu tuh ibarat kalau di fisika itu adalah lintasannya ya, S. Nah, S itu kan lintasan. Berarti kalau misalnya kita turunin turunin sekali, akan menghasilkan yang namanya velocity. Ya. Turunan sekalinya. Terus kalau misalnya kita turunin lagi, S double aksen, itu sama dengan V aksen itu sama dengan A ya, akselerasi. Jadi kita tahu kalau misalnya punya curve, kalau misalnya turunin sekali jadinya kecepatan, nanti hasilnya kecepatan diturunin sekali hasilnya percepatan. Oke. Nah, seperti kita sebutlah dulu ini S ya. Lah S itu sama dengan, kan kalau misalnya
vektor itu kan ada komponennya X, Y, Z. Berarti ini X kita masukin ya, 2 cos 3T I, lalu ditambah 2 sin 3T Y, ditambah 2 K pangkat min T dari kali K, ya, arahnya K. Nah, kita udah dapat S-nya, berarti kita kalau mau nyari kecepatan diturunin sekali, ya. Berarti P sama dengan, ini udah pada ambil kelas kalkulus kan, berarti bisa nuruninnya kan. Berarti sini 6 sin ya, min 6 sin ya, karena cos diturunin kan jadi min sin ya. Min sin 3T, terus ini 6 cos ya, tambah 6 cos 3T, tetap sini dalamnya sama, lalu ini di minus ya, berarti minus 2 E maksud min T K. Untuk penurunannya pada ngerti kan ya, kalau misalnya E ini bagaimana nuruninnya, saya rasa sih harusnya sudah pada paham ya. Kemudian nyari A, berarti P-nya ini diturunin sekali lagi, diturunin sekali. A itu sama dengan min 18 ya, 3 kali 6 sin diturunin jadi cos T, lalu ditambah 18 bukan cos ya, sin ya, sin berarti sini min ya, 18 sin 3T J, min kali min plus tambah 2 E min P. Nah, kita udah dapat kan yang pada T berapapun, nanti untuk mencari tahu T sama dengan 1 tinggal dimasukin aja T-nya sama dengan 1. Oke? Ngerti ya? Tinggal masukin. Nah, sekarang untuk yang soal B. Kita harus memproyeksikan ke bidang YZ. Nah, sekarang kita proyeksinya berarti 2 kali ini proyeksinya. Pertama kita proyeksi kepada Y dulu, terus kepada Z. Nah, sekarang logika dari proyeksi itu seperti ini. Kita ganti warna lah ya. Kita katakan ada sumbu sembarang. Terus kita punya sebuah vektor, katakanlah A ya. Nah, kita mau proyeksikan di sumbu X, katakanlah ya, kita X sama Y lah sini ya. Ini ada vektor B. Berarti kita kalau misalnya mau proyeksikan A itu harus tegak lurus ya terhadap B-nya. Kita pakai yang ini kan. Nah, ini adalah proyeksinya. Nah, kan pasti akan membentuk sebuah sudut kan di sini. Kita sebut saja theta. Nah, ingat kan hubungan trigonometri, berarti P ini kita bisa simbolkan sebagai panjangnya vektor A dikalikan dengan cos ya, karena di samping berarti cos theta. Oke, cos theta. Terus kalau nggak salah tadi udah ada. Nah, ini nih. Ya. Cos theta ini berhubungan dengan A dot B dibagi dengan panjang A kali panjang B. Berarti kita bisa taruh di sini ya. A itu sama dengan A dot B. A dot B per A kali B. Ingat ya, kalau vektor harus ada topiknya ya. Nanti disalahin. Nah, hasilnya adalah P itu adalah A kali A dot B per panjangnya B. Nah, terus karena kita mau, kan berarti
Ini kita baru ke Y ya, katakanlah. Berarti kita butuh satu lagi kan. Nah, satu lagi itu sebut saja sebagai S. Berarti P kita kalikan dengan, kan tadi A ya. A itu ibarat P-nya kan. Berarti kita tinggal kali sebuah vektor satuan lagi, ya, unit vektor lagi. Berarti kita kalikan dengan sebuah unit vektor. P juga ya, karena kan tadi sembarang, ini juga sembarang. Berarti P itu sama dengan ini kan, A dot B per B. Berarti A dot B per B kalikan dengan B per B panjangnya B. Ini memang sudah dari sananya begitu. Jadi nanti ini yang di bawah nih jadi kuadrat ya. Nah, terus B-nya itu sekarang kita definisikan ya. A-nya itu yang ini ya, A nih. Yang S-nya ya. S sama dengan A. Ini A. Terus B-nya itu apa? B-nya itu adalah XZ. Berarti B-nya itu sama dengan Y, J, ditambah ZK. Nah, kalau dari diktat nih yang Rian kerjain ini, Y sama Z-nya dijadiin angka 1. Jadinya kita asumsikan ya, Y sama Z itu sama dengan 1, berarti sisanya tinggal J ditambah K. Ingat, karena kita punya panjang di sini, kita tulis dulu lah panjangnya berapa ya. Panjang dari B sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2 ya. Akar 2. Oleh karena itu B kuadrat, panjang B kuadrat sama dengan 2. Oke, ya, sampai sini ya. Terus kita lanjut ke pekerjaan. S. Berarti kan S itu A ya. Berarti no, S ini yang dimaksud ini ya, sorry. Pakai 2 variabel yang sama. Berarti sama dengan 2 sin 3T. Ini kan kita mengkali A dulu ya. Kok sin? Berarti cos ya. Sorry. Hapus gimana sih? Ini. Cos 3T ya, 2 cos 3T tambah 2 sin 3T T J ditambah 2 E min T K. Berarti kan di dot dengan J tambah K ya. Terus per 2. Terus kita kalikan lagi dengan B-nya. B-nya kan ini berarti di dot lagi dengan JK ya. J tambah K. Nah, ingat kan tadi di depan kita udah tahu kan kalau misalnya perkalian dot itu kan kita tinggal mengalihkan yang komponen X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z. Otomatis yang di bagian X bakal 0 ya, karena pengalinya di sini dotnya itu tidak ada komponen X-nya. Jadi sisanya 2 sin 3T ditambah 2 E min T. Dan ini berarti di dot lagi dengan JK ya.
K per 2. Ini berarti 2-nya bisa kita coret lah ya. Maksudnya dari atas ini kita coret. Per 2. Nah, berarti sekarang tinggal perkalian distribusi saja. Berarti sama dengan kita ini S-nya ya, sama dengan sin 3T ditambah 2E min T ya. J ditambah dengan sama ya, sin 3T ditambah 2E min T K. Nah, ini buat S-nya. Sekarang pertanyaannya velocity dan acceleration kan. Berarti turunin sekali saja. Berarti V ya. V itu sama dengan turunin sekali. Ini berapa? Yuk. 3 cos 3T dikurang 2 E min T ya. 2-nya harusnya hilang dong ya. Ini juga keliru, berarti sini hilang. Oke. Tambah 3 cos 3T min E pangkat min T K. Oke, berarti A-nya kita dapat ya. Dengan 9 min sin 3T ditambah E pangkat min T J. Terus K-nya sama ya. Capek. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya. Proyeksi, ngerti caranya ya. Kalau yang buat sekali, pakai pelogikaannya seperti ini. 2 kali dikalikan saja dengan unit vektornya. Oke, aman ya. Sekarang soal selanjutnya. Bila sebuah fungsi itu sama dengan 3x kuadrat kali y dikurangi y pangkat 3 kali z kuadrat ditambah 4x kali z pangkat 2. Pertanyaannya adalah cari A. Nah, sekarang kita ada kata-kata baru nih. Apakah ini? Grad, curl, sama div. Nah, kita bikin tabelnya dulu kali ya, atau catatannya lah, supaya kita paham. Sebelumnya. Nah, tadi kan di depan ada delta kebalik kan ya. Delta kebalik itu namanya nabla. Jadi jangan disebut delta kebalik Pak, itu nggak boleh ya. Kita punya nama, panggilnya sesuai nama ya. Nabla. Nabla itu isinya adalah do parsial ya, turunan parsial dari x i ditambah turunan parsial y ya, j lalu ditambah dengan parsial dari z. Ya, ini namanya nabla. Saudaranya Nabila. Nabla. Nah, sekarang kita asumsikan kalau misalnya kita punya sebuah vektor f ya. F yang terdiri dari komponennya F1 I ditambah F2 G ditambah F3 Z ya. Ini asal aja dulu. Vektor sembarang. Lalu kita tadi ada istilah grad. Grad itu singkatan dari gradien. Saya ganti warna. Gradien. Gradien. Di gradien itu adalah grad dari F. Nah, itu disimbolkan sebagai nabla kali F ya. Nabla kali F. Nah, berarti nabla kali F tinggal masukin saja perkaliannya ini. F-nya dikalikan ke mari semuanya. Berarti do F do X I ditambah dengan
do F kali do Y ditambah dengan J ditambah dengan do F per do Z kali K ya. Ini rumus dari gradien. Jadi gradien itu menghasilkan sebuah vektor ya, masih ada I, J, K-nya. Sekarang yang selanjutnya ada div dulu ya, biar enak urutannya. Div itu adalah divergence. Nah, divergence itu singkatannya adalah div. Berarti div F itu sama dengan nabla didotkan dengan F. Ingat perkalian dot ya, berarti kita ngaliin komponen X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z ya, karena I kali J sama 0. Oke. Berarti ini do F1 per do X ditambah do F2 per do Y ditambah do F3 per do Z. Ya, do. Hasilnya adalah skalar ya, karena dot. Lalu yang ketiga ada curl. Nah, curl itu nggak ada singkatannya karena curl udah pendek ya. Jadi curl dari F itu sama dengan nabla cross F. Ya. Nabla cross F itu sama dengan kita menggunakan matriks. Harusnya semester 2 lagi ngambil alin kan ya. Berarti sedikit tahu mengenai ini. Berarti karena ini kan pertama yang di depannya adalah nablanya kan. Berarti komponennya kita ambil satu-satu. Berarti ini komponen yang I adalah do per do X. Terus yang J-nya itu do per do Y. Terus yang K-nya itu sama dengan do per do Z ya. Do per do Z. Terus berarti F-nya kita ambil satu-satu juga ya. Berarti ini F1, ini F2, ini F3. Oke. Ini sampai sini nggak usah ditanya ya, karena ini memang pengetahuan saja. Lalu kita bisa gunakan di soal nomor 3. Berarti di soal nomor 3, kita pertama suruh mencari A. Ya. Kita ganti warna. Berarti A. Ingat ya kalau misalnya di soal tuh dicetak tebel. Tapi kalau misalnya kita nulis pakai garis di atas ya. Grad fungsi itu. Grad V ya. Berarti jadi gimana cara ngegrad? Semuanya dimasukin ya ke do X. Berarti 3X. Ada X-nya kan, berarti masuk. Berarti turunan parsialnya 6X kali Y. Terus yang komponen selanjutnya nggak ada X, komponen selanjutnya ada X. Berarti 4, X-nya turun sekali, terus Z kuadrat ya. Terus kalikan dengan I. Kemudian selanjutnya komponen Y-nya. Ini ada Y berarti 3X ya. 3X kuadrat kurangi 0, ada Y ya, sorry. Kurangi 3Y kuadrat kali Z kuadrat. Terus selanjutnya tidak ada X, tidak ada Y, sorry. Kita tutup Y.
kemudian ditambah K, berarti K cari yang Z. Depan nggak ada, tengah. Berarti minus 2 ya. 2 di pangkat 3 kali Z. Kemudian ditambah 8. 8 X Z. K. Coba benar nggak? Bisa sebenarnya. Oke, kalau nggak ada yang keliru, kita lanjut. Berarti A kita udah dapat ya. Nah, sekarang yang B. Obtain curl A. What is the result? Give the comments. Oke, sekarang kita nyari curl A. Curl A tadi rumusnya adalah yang ini. Yang panjang ini. Berarti kita masukin I do per do X. Kita masukin komponen dari A ya, komponen X-nya adalah 6XY ditambah 4Z kuadrat. Komponen Y-nya do per do Y, ini ya, 3X kuadrat dikurangi 3Y kuadrat kali Z kuadrat ya. Terus yang K itu per do Z, kemudian dikalikan dengan minus Y 3 tambah 8X Z. Nah, untuk perkalian yang cross gini di Alin udah nyampe sini belum? Rian? Halo Kak, yang mana Kak? Perkalian cross udah nyampe yang model kayak gini belum di Alin? Sudah Kak. Oh, udah, berarti udah ngerti ya. Berarti Ya kalau Kak, misalnya kita mau solve-nya nyari sih yang sudah Kak. apa? Solve-nya sih sudah Kak. Oh, ya nggak apa-apa. Kita belajar aja di sini nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya ada perkalian modal seperti ini, kita pertama mau mencari komponen I, J, K-nya. Nanti sini bakal jadi tutup I, nanti bla bla bla, J, bla bla bla, K gitu ya. Berarti yang pertama yang harus kita lakukan adalah menutup I-nya dulu. Karena kita mau mencari I, kita tutup I-nya dulu. Keren, color warna merah. Kita tutup garis ini. Dari sini kita tutup, dari sini kita tutup. Nah, berarti komponen I itu sisanya ini kan, di dalam sini kan. Yang 2 ini. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk mengkalikannya ada caranya. Ini dikalikan dengan ini ya. Bagian yang ini dikalikan dengan ini dikurangi ini dikalikan dengan ini. Kelihatan ya mouse-nya ya. Berarti kita masukin do dikalikan dengan do per do Y dikalikan dengan komponen 3 dari A. Berarti karena ini Y, kita cari yang ada Y-nya saja. Berarti ini minus 6 ya, Y kuadrat Z. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah dikurang. Kurang dari yang ada Z-nya siapa nih di sini? Yang ini kan yang keduanya. Berarti 6. Ini karena min ya, jadi plus 6 Y kuadrat kali Z. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya setelah kita dapat komponen I-nya, komponen X-nya, selanjutnya adalah dikurang. Kurang. Nah, pengurangan selanjutnya adalah ini iris dulu. Karena kita mau cari komponen J, kita tutup dan komponen J-nya yang ada di matriks tersebut. Berarti J-nya kita tutup. Nah, dapat kan? Do per do X, do per do Z, sama komponen 3 dan komponen 1. Berarti kita kalikan silang kayak seperti yang awal. Berarti sini yang ada Z, yang ada X-nya
mau yang 8 aja ya, berarti 8 Z dikurang dengan perkalian yang silang kedua, cari yang Z, jadi Z yang ini aja ya, 4Z, jadi turunin jadi 8Z C. Kemudian habis plus ini ya, plus min plus lagi, kita sekarang mau cari komponen K, berarti sekarang kita tutup yang K nya kan, K nya kita tutup. Nah sisa ini kan, caranya sama lagi, kita masukkan ini kali silang, berarti yang ada komponen X nya cuma yang 3 ya, 3 yang depan, berarti 6X dikurangi dengan yang ada Y nya siapa di sini, berarti Y itu turunin 1, 6X, 6X kali K. Oke, sekarang kita tinggal jumlahkan yang ada di dalam sini, hasilnya sama dengan 0 semua ya, 0 ya, 0i, 0j, 0k sama dengan 0, berarti ini kalau misalnya sudah dikasih komen adalah vektor yang konservatif. Kalau misalnya hasilnya bukan 0, berarti dia liberal, seperti itu. Nah, sekarang yang C, find nabla.a atau div A, muat nggak ya? Kita bikin halaman baru aja. Div A itu sama dengan dot A. Benar kan ya? Berarti kita masukkan komponennya satu-satu di sini. Komponen X dari yang A adalah 6XY tambah 4Z kuadrat. Berarti kalau diturunin dengan X hasilnya 6Y ya. Berarti ini 6Y. Ditambah dengan, kita turunin komponen yang kedua, diturunin terhadap Y. Berarti kita cari yang Y di sini ya. Berarti 6Y kali Z kuadrat. 6Y kali Z kuadrat. Terus yang komponen Z-nya kita cari yang Z. Oh, dua-duanya ada. Berarti ini min 2Y pangkat 3 min 2Y pangkat 3 ditambah 8X. 8X K. Oke, gini ya caranya. Semoga tidak keliru. Oke, mengerti ya? Paham ya caranya? Mungkin ini cara baru kalau misalnya belum pernah dapet. Hasilnya seperti ini untuk crossing, terus untuk yang dot seperti biasa ya. Terus untuk mencari gradien caranya dikalikan. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 ini, kalau misalnya kita dapat soal seperti ini, kita tuh pertama-tama kita lakukan adalah menggambar batasnya terlebih dahulu. Oke. Ini ada komponen Y, ada komponen Z, terus ada komponen X. Berarti ini 3 dimensi ya. Jadi pertama-tama kita harus gambar sumbu X, Y, Z dulu. Kita gambar. Sekarang kita tentuin dulu nih batasnya. S itu adalah surface, permukaannya si silinder,
X, Y, Z. Ini kan X ya. Kok X, Y, Z? Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 16. Di sini Y, di sini Z. Berarti kita gambar dulu lah silindernya ya. Kita bikin titik-titik dulu. Anggap rapi. Kemudian dia ada di oktan 1. Kalau misalnya kita tahu Cartesian kan ini kuadran 1, 2, 3, 4 kan ya. Nah, berarti kalau oktan 1 tuh yang semuanya positif. Oke. Yang semuanya positif. Berarti dia ada di daerah yang sini kan. Berarti daerah belakang sana, belakangnya X, ZX, ZX, ZY kita nggak pakai. Berarti kita bisa tebelin nih. Kita tebelin. Ya, kita udah dapet nih. Terus dia tuh ada di antara 0 X sampai X sama dengan 5. Berarti taruhlah ya sini X sama dengan 5. Kita tarik deh. Kita bikin sebuah silinder jadinya kan. Permintaan juga silinder. Nah, ini adalah batas yang kita akan mainkan. Jadi dari 0. Nah, ini kan sama dengan 16 ya. Berarti kalau misalnya kita ingat persamaan lingkaran dulu saat SMA kan rumusnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti kita tahu jari-jari di sini sama dengan 4 ya. Oke. Sampai sini untuk bikin batasnya masih ngeh ya. Nah, sekarang cara selanjutnya agak tricky. Karena kita sudah dapat silinder. Silinder itu kan berhubungan dengan yang namanya lingkaran. Nah, lingkaran itu pasti berhubungan dengan yang namanya sebuah sudut. Ya dong. Nah, di sini adalah R. Di sini adalah sudut. Nah, supaya lebih enak pengerjaannya kita menggunakan hal-hal yang berbau dengan sudut. Kita gunakan representasi U dan V ya. U dan V. Nah, ada tidak? U dan V. Nah, kita asumsikan bahwa X itu sama dengan U. X itu sama dengan U yang batasnya dari 0 ini U ya sampai dengan 5. Kemudian untuk bagian komponen Y-nya, Y itu sama dengan, kalau tadi kita ingat ya di sini, nih modelnya kan mirip ya kayak gini. Berarti P itu kan sama dengan panjangnya, berarti dalam soal kita tadi itu R dikalikan dengan cos theta. Ya, berarti sini itu R kali cos theta ya. Cos theta. Terus yang Z-nya otomatis sinus ya. R sama dengan sin theta. Nah, berarti kan kita ketemu baru nih. Ada R sama ada theta. Nah, kita tahu batasnya dong. R itu berarti dari 0 sampai 4 ya. Udah, jangan ganggu dong. Nah, berarti R itu dari 0 sampai dengan 4. Kemudian untuk sudutnya, untuk tetanya itu, karena ini kan seperapat lingkaran ya. Berarti satu lingkaran itu kan 360. 360 dibagi 4 sama dengan 90 kan. Berarti dari 0 theta ya, sampai dengan pi per 2. Nah, sampai sini ngerti ya untuk mencari batasnya ya. Karena ini kan arahnya counterclockwise, berarti plus ya di sini. Pi per 2-nya plus. Oke, untuk mencari batasnya paham ya.
Nah, sekarang kita mendapatkan rumusnya ini nih. Integral A.n kali ds. Nah, ini merupakan, kalau misalnya di buku tuh namanya adalah teorema divergens kalau nggak salah ya. Ya, teorema divergens. Nah, sedikit ya, teorema divergens itu adalah integral 3 nih, lipat 3 dengan batas-batasnya dikalikan dengan divergensnya F dikalikan dengan dv itu ruang ya, karena silinder itu kan bangun ruang, itu sama dengan ini modelnya kayak gini, berarti F kalikan dengan N kali ds. Nah, ini adalah teorema divergens. Berarti kan kita bisa melihat ya, rumus yang ini tuh sama dengan rumus yang di daerah kanan. Nah, oleh karena itu kita bisa dong, karena kita punya 3 parameter, kita bisa gunakan soal rumus yang ada di sebelah kiri ini. Berarti integral lipat 3 T nanti ya, kita masukin A-nya, divergens dari A. Divergens masih ingat ya? Nih, divergens berarti turunan terhadap X dari komponen X, turunan terhadap Y dari komponennya Y, terus yang Z. Berarti di sini bagian X kan nggak ada huruf X-nya kan, nggak ada variabel X-nya kan, berarti hilang. Komponen Y-nya juga nggak ada Y-nya, berarti hilang. Nah, berarti kita mainnya di sini nih, karena masih ada Z-nya di sini. Berarti itu minus 3x kuadrat ya, dv. Nah, dv itu adalah dx kali dy kali dz ya. Berarti kita langsung buka aja ya. Ini dx kali dy kali dz. Nah, sekarang karena kita menggunakan parametrik U dan V, berarti kita harus ubah X, Y, Z-nya ini menjadi U dan V juga. Oke, berarti sekarang kita bikin integral lagi. Anggap integralnya bagus ya. Berarti ini min 3, X-nya ganti dengan U ya, U kuadrat. Berarti dx-nya diganti dengan du ya. Nah, karena Y dan Z sini ya, kita lihat sini nih, Y dan Z ini berkaitan dengan R dan theta ya, ini R dan theta, maka di sini sudah dirumuskan menjadi seperti ini, R dr dikalikan dengan d theta ya. Ini 3 nih, nggak boleh kebalik urutannya, udah pakemnya seperti itu. Oke, berarti kita bisa masukin batas-batasnya. U batasnya itu adalah 0 sampai 5 ya. Kita ganti warna biar kelihatan. Ini 0 sampai 5. Terus R-nya itu batasnya dari 0 sampai 4 ya. Sampai 4. Kemudian tetanya sudah itu batasnya dari 0 sampai dengan pi per 2. Oke. Nah ya. Berarti sekarang kita bermain dengan integral. Ini udah ambil kelas kalkulus semua kan? Jadi bisa integral. Ini 3, min 3 kita keluarin ya. Min 3. Ini 0. Pi per 2. 4. Berarti U kuadrat diintegralin jadi U pangkat 3. Sepertiga kan? Sepertiga kita keluarin aja langsung.
pangkat 3. Dengan batasnya tadi 0 sampai 5. R-nya kita pindahin ke depan sini. dr d theta. Berarti karena ini 5 sama 0, berarti kan 5 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3 ya. Berarti 5 pangkat 3 itu berapa? 125 ya. Berarti sini sama dengan 125 minus ya. Kan 3 dibagi 3, 1. Integral 0 sampai pi per 2. Nah, sekarang yang bagian R-nya. Bagian R yang kita mainin. Berarti R jadi R kuadrat. Kita ada setengah di depan kan, setengahnya kita keluarin. Ini batasnya dari 0 sampai 4. Sisa masih d theta. Nah, berarti ini sama dengan 4 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Hasilnya 16 kan ya. Berarti 16 dibagi dengan 2 itu 8. Berarti minus 125 dikalikan dengan 8. Nah, sisanya adalah theta kan. 1 diintegralin hasilnya adalah X kan. Berarti kita saja theta batasnya adalah 0 sampai pi per 2. Kita masukin saja. Berarti min 125 kali 8 dikalikan dengan pi per 2 itu sama dengan min 500 ya. Min 500 pi. Tada. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, kalau misalnya kita dapat soal seperti ini, kita tuh harus lihat dulu batasnya. Kalau misalnya dapat silinder, kita gunakan cara yang mudah dengan parametrik digantikan dengan U dan V sudut ya. Nah, kita tadi nggak pakai V-nya, V-nya itu digantikan dengan R dan theta. Seperti itu ya. Oke. Sudah selesai untuk soal diktatnya. Jelas ya. Mungkin mau nambah soal lagi kah? Bahas soal atau dari yang sudah dijelaskan tadi ada yang mau ditanyakan? Bang, mungkin gue sabi nanya dulu, Bang. Ya, silahkan. Oke, yang di nomor 2 tadi. Nah, itu kan Bang, yang P kan betul tuh Bang, A cos theta. Lalu kita uraikan lagi cos theta kan AB panjang A panjang B kan Bang. Nah, lalu yang S sama dengan P kali B itu gimana tuh Bang? Dapatnya dari mana tuh Bang? Kalau boleh tahu Bang. Ya, ini karena kalau yang gue lihat dari internet tuh caranya kayak gini. Tapi kalau misalnya gue pikirkan tadi, kan berarti ini tuh ada gambarnya kan ya. Mana? Pen. Kan ada gambarnya. Kan kita mau proyeksi ke Y sama Z kan? Iya tuh Bang. Y sama Z. Kan kalau misalnya yang pertama ini kan dari satu titik vektor ini kan ke sebuah sumbu kan ya. Berarti katakanlah pertama kita taruh di sini dulu nih. Berarti dapat satu kan nih, yang pertama nih. Nah, iya, karena itu kan kita butuh ngeproyeksiin sekali lagi kan. Ngeproyeksiin sekali lagi ke sumbu Z-nya, karena ini kan YZ. Berarti kita harus proyeksiin ke sumbu Z-nya. Logikanya gitu. Nah, kalau di internet ya, maaf ya, emang kita lihatnya di internet tuh, dari proyeksi yang pertama, langsung saja dikalikan dengan unit vektor dari vektor yang B-nya. Seperti itu. Emang sini udah pakemnya sih, dulu memang gue juga tahu langsung A dot B dikali dengan B, terus per B kuadrat. Gitu. Karena ini jadi vektorin 2 kali.
Apa diproyeksi Oke. 2 kali. Oh ya. Berarti Bang, kalau misalnya diproyeksikan di dalam bidang YZ, maka S-nya itu berarti proyeksinya itu kita kali dengan unit vektor yang ada di YZ-nya itu ya Bang ya? Jadi kan ini B ini kan masih vektor sembarang kan di sini. Oleh karena itu nanti pas dimasukin ke sini kita pakainya YZ-nya ya kan. Nih YZ. Nanti kalau misalnya dipakai di X ya ganti saja mungkin XY gitu. Seperti itu. Karena yang penting kan arahnya di sini kan. Karena vektor itu kan kita bermain dengan arah. Seperti itu. Oh ya, baik Bang. Paham Bang. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Permisi Kak, boleh nanya? Silahkan. Kalau nggak salah kan divergence sama curl itu dia punya identitas ya Kak? Kalau nggak salah yang kayak del nabla dot a cross b sama dengan itu. Terus sama dengan maksudnya divergensi dari cross product dari dua vektor ada identitasnya kan nggak? Terus sama curl dari cross product dari dua vektor punya identitas juga. Kira-kira pembuktiannya boleh ditunjukin nggak? Pembuktiannya? Wah, pembuktiannya panjang. Gue pernah membuktikan. Nggak, deng. Dosen gue pernah membuktikan. Panjang. Lu beneran mau? Boleh sih, soalnya saya kayak agak nggak ngerti gitu kenapa pembuktiannya bisa begitu gitu loh. Mana ya pembuktiannya ya? Ntar ya. Lalu pembuktian cari di internet aja deh. Yang mana sih yang lu tanyain tuh? Yang ini kan? Nih kan? Yang gerak ini hasilnya kenapa begini gitu ya? Bukan. Identitasnya yang kalau nggak salah nabla dot a cross b sama dengan a dot nabla cross a dot nabla cross b dikurang b dot nabla cross a kalau nggak salah gitu kan. Apa kebalikannya gitu loh. Coba. Gimana soalnya? Kok gitu? Nah, mana soalnya tadi? Nabla. Saya sambil baca dulu kali ya sebenarnya. Gue juga baru dengar sih ada identitas kayak gini. Mungkin yang tes kalau ada suara gue nggak sih Bang? Tuh. Ya mungkin maksudnya yang kayak gini kali apa? Yang mana ya? Gue ambil share screen kali mana ya? Oh, share screen. Soalnya itu pembuktian aja sih soalnya. Jadi lu dodoin itu terus di curl di div gitu. Agak panjang sih emang. Iya, coba panjang. Nih sambil gue buka ini deh, bentar ya. Buka bukunya bentar. Mana ya? Sebentar cari dulu bukunya. Oke. Mungkin maksud gue yang kayak gini kan, mana gue share screen deh. Mulai. Nah, ini kan pembuktian kayak gini nih, proof that ini nabla dari F plus G, yang gini-gini. Jadi maksud tadi si Abu Bakar Akif tuh buktiin yang kayak gini nih Bang, perumusan ininya. Bener nggak kayak gitu Kif maksudnya? Iya benar. Jadi sebenarnya lu tinggal baca-baca buku aja sih, soalnya nih tuh dijelasin di apa namanya tuh. Nah kalau yang mau gua itu bisa kalau nggak salah sih. dia nggak dijelasin deh. Oh, yang apa tuh tugas ya? Proof apa tuh ada tuh di bawah tuh. Tapi ada kok kebanyakan dijelasin kok. Nih kayak misalkan nih, nih kan kayak nabla di apa namanya nih
di curl terus nabla curl A gini, ntar dijelasin tuh. Jadi ya kayak gini, ini nabla dikali curl terus diturunin ini kayak tadi tuh yang pakai determinan, terus di nabla lagi, di curl lagi. Emang agak panjang kok caranya. Tapi kalau misalkan ada yang kayak misalkan yang nomor 8 nih, kalau nggak salah PR-nya nomor 8 kan, kalau nggak salah Tip. Ini kan Pak Pur kan? Nih, Iya iya. mana ya? Nomor Kalau nggak 99 salah sama bukti nomor 100 8 kalau nggak nih. salah. Ini nomor Iya. 8 nih kan. Kita suruh 8 buktiin 7 sama 8 7 sama nih. 8. Nah, emang panjang kok, gue itu juga agak bagaimana tugasnya gitu. Tapi emang 3 halaman sendiri kok gue. Tapi kalau menurut gue sih nggak usah dipusingin. Ini nih, kita coba aja lah ya. Di Tadi sih tas Bang. ya. Ini nomor 100 nih. Yang dimaksud aktif nih. Yang maksud aktif. Silakan di ini aja Bang, di crop aja nih. Yang mana sih 100? Nih, yang proof that apa tuh nabla. Itu ya. Ntar ya. Ntar gue mau Oke. gedein. Nah, cakep. Nomor 1 sama 11 kan? 99 sama 100. Oh, Ya sama-sama 100 maksudnya. nah. Malah tuh yang penting tuh kita kalau penurunan tuh harusnya nggak usah, karena kita kan anak teknik ya. Wah. Oke. Sekarang gue masukin dulu Udah ke... di crop Bang. Udah. Oke, gue matiin ya. Gue matiin ya. Kita coba sama-sama lah ya. Kita bareng-bareng nih. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan kan? Udah nggak? Oke. Kok masih iris? Ini udah lanjut ke pasang. Berarti yang nomor 99 itu mana ya? Mungkin nablanya kita jadiin vektor dulu kali ya. Kita jadiin huruf juga kali ya biar enak. Ini jadi C aja lah ya. Gue bingung kalau ada nabla, mikirnya ngitung yang lain. Oke. Berarti kan ini karena ada kurung, kita kerjain yang kurungnya dulu ya. Berarti A cross B ya. A cross B itu sama dengan tadi kayaknya udah ada penurunannya deh. Oh ini. Kan I, J, K, A1, A2, A3 ya. Berarti ini B1, B2, B3. Nah, terus nabla itu kita tadi kan ganti jadi C. Ntar lu ganti sendiri jadi nabla ya. Berarti C1 ya. C1I ditambah C2J ditambah C3K. Nah, berarti ini kan di dot ya. Berarti di dot sama ini. I, J, K. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Ya. Sampai sini bener dulu kan ya? Bener kan ya? Biar ntar ke bawah kita nggak salah nih, ya. Halo. Harusnya benar sih Kak. Benar ya? Telah bismillah aja kita benar. Terus, kita berarti harus ingat dulu I kali I, I dot I itu sama dengan J dot J ya, sama dengan K dot K sama dengan 1. Otherwise 0 ya. Nah, berarti ini karena
di dot, berarti kan tuh mainnya sama I, J, K. Berarti C1, C2, C3 ini bisa kita masukin ke I, J, K di sini. Kan tadi perkalian dot modelnya gitu kan ya. Jadi ini C1I ditambah C2J ditambah C3K ya di sini, I di sini, terus C1I ditambah C2J ditambah C3K, J berarti di sini ya. Terus terakhirnya C1I ditambah C2J ditambah C3K. Masukin K. Berarti sini A1 ya, A2, A3. Ini B1, B2, B3. Wah, kita kekurangan kertas. Tambahin kertas dulu ya. Nah, terus kita pakai cara yang tadi ya. Ini benar dot kan ya? Berarti ini kan ditutup nih ya. Nah, kita coba dulu ya. Berarti kita mau nyari yang I, ini ditutup. Berarti kali masuk. A2 kali B3 dikurang A3 kali B2 dikalikan dengan ini C1. Iya nggak? Kalikan dengan C1. C1I ditambah C2J ditambah C3K. Berarti I di sini. Gitu kan? Terus karena I kali I berarti sisanya C1I aja. Ya kan? Oh, mungkin dari sini langsung aja kita kaliin, kita sederhanain dulu. Ini langsung C1, ini langsung C2, langsung C3. Bener nggak? Masa bener lah ya? Bener nggak? Maaf Bang, mungkin kalau misalkan cara gue, jadi A cross B-nya kan berarti jadi A3, A2 B3 min A3 B2I, itu dulu JK-nya baru saya kali dengan yang tadi apa tuh? Apa tadi soalnya boleh dilihat sebelumnya? Nih. Jadi saya cari crossnya dulu, baru di dot sama C1I, tambah C2J, tambah C3K, gitu kalau saya caranya Bang. Jadi saya selesaikan dulu crossnya itu. Bagaimana ya saya tampilinnya? Apa bentar deh, saya boleh share screen lagi Bang? Boleh lah. Gua kan baru ngerjain nih. Nih, sebentar. Oke. Buat yang nomor 8. Oke, share screen. Ini tugas apa maksudnya? Kan tugas jadinya ini kayak gini nih. Kalau cara gue nih ya kan kita tekan
nabla dikali A cross B berarti dodo XI ditambah dodo YJ tambah dodo ZK di dot IJ apa crossnya nih IJK A1 A2 A3 B1 B2 B3 yang dimana A adalah vektor konstan dan B adalah vektor konstan. Lalu kalau cara gue tuh gini bang, jadi yang ini di dot baru ini kan jadinya cross tuh A2 B3 min A3 B2 I ditambah A3 B1 A1 B3 J ditambah A1 B2 A2 min A2 B1 K. Baru dari sini kita pakai yang dot produknya, yang hukum dot produk. Jadi tinggal do per A2 B3 min A3 B2 per do X ditambah ya sesuai dot produk. Baru dari sini, kalau dari sini gue pecah bang. Jadinya kan yang do A2 per do X dikali B3 ditambah pakai ini apa namanya? Hukum turunan apa gitu? Yang turunan perkalian gitu. Jadi A2-nya dulu diturunin, baru B3-nya diturunin gitu loh. Kayak turunan biasa. Baru dari sini gue kelompokin. Jadi B1-nya apa aja nih? Terus B2-nya apa aja? B3-nya apa aja? Ditambah A1-nya apa aja? Ditambah A2-nya apa aja? Sama A3-nya apa aja? Baru gue regroup lagi. Jadi B1I tambah B2J tambah B3K di dot sama ini kayak gini. IJK, dodo X, A1, A2, A3 dikurang sama ini. Nanti nemunya jadi balik lagi kan. Ini kan apa? Vektor B di dot sama ini kan apa curl ya namanya ya. Curl dikurang ini kan vektor A di dot sama curlnya dari B gitu kalau cara gua. Kalau misalkan yang satunya lagi 100 tuh emang panjang sih tuh. Gue emang nggak panjang sih. Emang 4 ini ya coy. Tapi kurang lebih begitu. Yang penting tuh lu tahu konsepnya ini aja sih. Kuncinya tuh lu konsep tahu do X do Y. Ini konsep do X. Nabla itu jadinya do X Y ditambah do Y ditambah do ZK. Yang penting lu tahu itunya sama konsep dot sama cross. Itu selanjutnya bakal lebih gampang kok. Kalau itu dari gua sih, Bang. Tapi sebetulnya yang gua kerja tadi ekivalen nggak dengan hasilnya lu? Harusnya ekivalen dong. Iya, harusnya ekivalen. Tapi ini kan maksud gue referensi aja sih. Referensi aja. Nih, coba nyampe Bang. Boleh Bang. Ekivalen kan nih di sini nih. Tadi kan yang mau jadi pengali ya B-nya ya. Berarti kita harus ngubah B1I, B2J sama B3K kan. Nah, berarti kan anggap aja ini C1, C2, C3 kan udah jadi vektor matriks kayak begini. Berarti tadi kita ubah di sini, kita bongkar ya di sini. Kita hapus dulu. Nggak bisa dihapus ya. Ganti merah. Berarti ini kan C1. Berarti kita kali kan A2 B3 kali C1 dikurangi A3 kali B2 kali C1. Terus minus kan ya, harusnya lanjutannya minus A1 kali B3 ya. A1 kali B3 terus A3 kali B1 kurang ya, A3 kali B1 ini berarti C2 ya, C2 ini C2 ditambah sisanya A1 kali B2 C3 terus dikurang A2 B1 ya, dikurang A2 B1 C3. Bisa nggak kayak gini? Nggak bisa ya. Terus kita baru grouping lagi yang sama-sama B. Bisa nggak sih kayak gini? Siapa tadi namanya? Mungkin Rizky Bang, gue Rizky. Jadi maksudnya yang yang agak gua miss itu C1, C2, C3 itu merupakan nabla atau bagaimana Bang? Coba lihat di sebelumnya, soalnya kan pertanyaannya kan nabla gitu. C itu nabla ya, berarti kata gue bingung ya, nabla itu berarti kan do ya. Do X I ditambah do Z cos Z Y CJ ditambah do Z K. Ya,
Apa nih, jadi ibaratnya ekivalen. ada C, ini C1, Benar-benar. C2, ini C3, gitu kan. Bener-bener, Bang. Ekivalen. Ekivalen asalkan tadi lu menganggap C1 bawah turunan parsial terhadap X, C2 turunan parsial terhadap Y, dan C3 turunan parsial terhadap Z. Gitu syaratnya ekivalennya. Tapi bener-bener kok, bisa-bisa. Harusnya bisa ya. Emang B1 mana lagi sih? Nih, B1 kan berarti cuma 2 ini aja ya. Kita ubah B1. Ini perlu bantuan gak sih kayak suatu hal yang ekivalen kayak misalnya A3 A1 tambah B1 kali C1 terus dikurang ribet gue jelasinnya harus pakai papan tulis ini karena pakai komputer agak lambat jadi tangan gue. Udahlah, yang penting tadi pakai caranya si siapa? Rizky ya. Bisa lah ya. Udah, bisa. Bang, gue boleh Ini tanya, karena Bang. ini pembuktian. Ya, silakan. Yang di nomor 4. Oh, ini beda ya. Iya. Kenapa? Itu yang di nomor 4. Nah, itu kan, Bang, itu tetanya kan 0 sampai 45 itu dari mana tuh, Bang? Soalnya gue 45. agak sedikit ingat tuh, Bang. Iya, 0 sampai 45 derajat tetanya. Pi per 2, 90. Iya, pi per 2. Astaga, Oh, iya, maksudnya 0 sampai 90, Kak. Iya, itu gimana tuh, Kak? kan ya kalau yang ini kan nggak ada pembuktian, aku mengerti. Jadi gini, kita ganti warna lah ya. Kan alasnya silinder itu lingkaran kan ya? Lingkaran. Kita bagi 4 lingkarannya. Karena dia mintanya di oktan pertama, berarti otomatis yang dipakai ini aja kan. Nah, berarti kalau yang dipakai ini aja kan dari sudut 0 sampai 90 di sini. Oh iya, baik Bang. Lalu yang itu yang DX, DY sama DZ itu langsung diubah aja ke DU, LDL, Theta kan Bang? Memang Iya, seperti itu kan? Nah, langsung aja. memang pakemnya ini kan pakai V ya. Berarti V itu kan alas kali tinggi terus kali panjang satunya lagi kan. Berarti kan DX kali DY kali DZ itu kan jadi volume kan. Nah, DX ini kan jadi U, berarti ganti jadi U. Nah, sedangkan DY DZ ini karena berhubungan dengan R dan theta, berarti itu harus diubah menjadi bentuknya seperti ini nih. Ini udah pakemnya emang. Ini udah sahabat lah. Jangan diganti urutannya. Kayak gitu. Oke, baik Bang. Sama terakhir dong, yang dari nomor 2 gue masih belum nge gitu Bang. Jujur sih Bang. Ya, Nah yang itu ini yang ya. A sama B, itu yang A sama B itu kakak misalin itu ya, sumbu Y sama sumbu Z ya? Atau gimana tuh tadi? Soalnya tadi agak belum ngerti. Kalau ini tuh, kan kita mau memproyeksikan. Gua kan nggak pakai sumbu X atau sumbu Y. Karena ini kan hanya memproyeksikan di salah satu sumbu dulu kan. Pertama kita karena ini mau pakai Y sama Z kan. Anggaplah kita ini X-nya, terus ini Y-nya. Kita mau proyeksi ini ya. Proyeksi ini yang pertama ngerti kan yang ini? Ya itu paham Bang. Nah, kalau yang S, gua mencari di internet. Kalau untuk yang proyeksi ke sumbu selanjutnya itu langsung saja dikalikan dengan unit vektornya dari yang B-nya. Unit vektor yang ditempelin ini. Unit vektor itu kan vektor B per panjang dari B. Oh Gitu. ya, baik Bang. Itu yang maksud saya tadi yang A sama B itu Abang misalnya apa tuh Bang tadi? Kalau di Oh, soalnya. kalau di soal A-nya itu yang soal yang ini X, Y, Z-nya ini ya. S yang ini nih. Makanya jangan pakai S deh. Ini harus diganti nih ya. Curve aja ya C ya. Ini C ya. Berarti Oh A ya. itu C-nya. Terus B-nya itu kan karena mengandung arah kan. Kalau misalnya Anda perhatikan di sini itu kan A itu kan nggak berhubungan sama panjangnya kan. Nah, sedangkan yang kita mau proyeksi ini itu kan ke YZ-nya. Itu otomatis B-nya itu harus YZ-nya. Nah, B-nya itu adalah Y, YJ tambah ZK. Nah, si Rian itu asumsiin kalau Y sama Z itu jadi 1.
Kayak Oh, gitu. paham, paham. Baik, Bang. Berarti jatuhnya itu kayak proyeksinya itu berarti dot product antara proyeksinya di YZ, di bidang YZ dikali dengan dikali dengan unit vector dari YZ-nya itu kan, Bang? Iya, itu kalau misalnya yang S ini ya, Iya, yang yang udah S-nya itu. yang udah mau ke bidang kayak gitu, Iya, benar. yang oke. Berarti yang S itu adalah proyeksi antara S dengan bidang YZ dikali di dot dengan panjang dari YZ plane-nya itu ya, Bang ya? Iya, unit vektornya Ah, betul. iya, iya itu baik. Oke, makasih banyak, Bang. Oke. Emang dulu di SMA sih gue pernah nemu sih kayak gini nih. Langsung aja dikasih sama gurunya kan. Iya, Langsung langsung yang ada dikasih B jadinya. kuadratnya. eh, eh, jadinya waktu dijelasin gini agak kurang lah. Saya di diktat kan ngejadinya kan langsung rumus doang sih, Bang. Oh, ini yang ngomong Rian ya? Iya, Bang. Nggak apa-apa. Jadinya waktu ininya agak bingung deh. Iya, ini harusnya sih kalau misalnya mau secara matematis langsung YZ aja. Tapi tadi kan supaya mudah diasumsiin satu kan, biar ketemu angkanya sini 2 bisa dicoret dah nih. Tapi kalau misalnya mau hitung secara matematis YZ, tapi kan keterbatasan kertas ya, keterbatasan lahan, jadi lebih enakan langsung asumsi aja satu. Penting jawabannya benar. Oke. Ini PR PR kalian gini ya? Iya, Bang, tugas tuh. Kalau gue sih kasih saran cari aja di internet. Iya sih, Bang. Iya. Kalau nggak tanya anak MIPA deh, anak matematika kan mereka suka penurunan rumus. Kalau kita anak teknik kan kita implementasi dari rumus itulah ya. Sorry ya tadi ya nanya soal tentang pembuktian agak bingung saya ya. Tadi si siapa tuh? Ahmad ya, Ahmad Rizky ya. Itu udah paham itu bisa ditanya itu ke temennya. Oke, apakah ada lagi mau ditanya atau mau nambah satu soal lagi atau gimana? Gue sih udah ada beberapa soal ini, soal latihan gue dulu nih. Kalian kalau mau pilih aja satu gitu lah yang dikerjain. Mau nggak? Bebas aja sih, Bang, tergantung kesepakatan aja nih, Bang. Coba teman-temannya gimana? Pas sudah mau dicukupkan atau masih mau semangat nambah satu soal? Mana, Pian? Mungkin ini nggak ada respon sih, Bang. Artinya apa itu? Boleh deh, Bang, tambah satu mungkin, Bang. Satu, ya udah pilih mau yang mana? Mau yang mana nih? Kalau gue yang milih, gue pilih nomor 6A lah ya. 6A mirip-mirip sama nomor 4 tadi, supaya kita ada suplemen lagi lah ya. Ya, boleh, Bang. Oh, nggak bisa di copy. Nggak bisa di copy, syukur dah. Ya udah, kalau nggak mau di copy, kayak tulis diketahui saja. Layar gue masih kelihatan kan ya? Masih, Bang. Ih, ini kenapa? Kok ada gini? Diketahui. Integral S ya, dari F terus kali dengan N ya, normal kali dengan DA.
Dimana vektor fungsinya itu, dikasih tahu F-nya itu sama dengan cos YZ nol Y4 dipangkat 4. Terus batasnya S itu sama dengan Y kuadrat tambah Z sama dengan 1. Jangan 0 itu diantara X diantara 0 sampai 20, bukan 0 diantara X sampai 20, dan Z-nya itu lebih dari 0. Karena gimana kita ngerjainnya? Pertama-tama kita bikin dulu batasnya ya. Bismillah. Batasnya dulu. X-nya panjang. Oke, set ya. Oke, berarti X-nya tuh dari sampai 20 ya. Nah, ini bau-baunya silinder lagi nih ya. Dengan R-nya 1 ya nih. R-nya 1. Terus Z-nya 0, berarti dari sini sampai sini aja ya. Dari sini sampai sini. Ini 20 ya. Oke. Batasnya itu setengah silinder. Terus kita bikin aja di sini. Delta kayak biasa sama R. Di sini U. Berarti kita bikin X-nya sama dengan U. Dengan U, batasnya ini di U lah ya. Terus Y-nya itu sama dengan R. R-nya kan 1, berarti langsung aja ya cos theta. Cos theta, Z-nya sama dengan sin theta. Ini sama kayak tadi ya. Ternyata. Terus ini batasnya dari 0 sampai dengan batas theta itu dari 0 sampai dengan pi ya, sampai 180 ya, karena ini 180. Ini tadi kan tengah sini 90. 90 tambah 90 lagi kan 180. Nah, terus yang bikin tricky di sini adalah ada n-nya ya. Ada n. Nah, kita tuh karena mau masukin rumusnya itu kita harus pakai parametrik di sini. Parametrik U, theta. Berarti ini U, terus kan harusnya ini X, Y, Z ya. Berarti ini cos theta kali sin theta. Batasnya masih sama ya. Terus N itu adalah panjangnya normal ini dikalikan dengan normal ya, dengan N-nya itu adalah RU di cross dengan R theta. Oke, berarti RU-nya kita dapat ya. RU yang berbau-bau sama U kan cuma depannya, berarti ini turunin 1, ini 0, ini 0 ya. Terus R theta itu sama dengan, berarti sini 0, ini
minus sin ya, minus sin theta, koma cos theta ya. Theta. Terus karena n itu adalah cross, berarti ini di cross. Oke, crossnya I, J, K, 1, 0, 0, 0, min sin kali cos theta ya. Untuk bagian I-nya 0 ya. Terus untuk bagian J-nya dapat nih di bawah sini cos theta. Oke. Terus bagian K-nya dapat min sin ya, min theta K. Nah terus berarti panjangnya kan cos kuadrat tambah sin kuadrat hasilnya berapa? 1 ya. Berarti n itu sama dengan n besar aja ya langsung. Nah ya. Berarti kalau kita pakai kurung siku ini 0, cos theta dikalikan koma dengan min sin. Benar nggak? Oh, J harusnya minus. Dah. Ini untuk parametriknya ngerti ya? Ngerti nggak? Ngerti ya. Lanjut. Rumus integralnya adalah integral S itu sama dengan kok sama dengan F kalikan dengan N tadi ya dari depan dA itu sama dengan integral F N kali N kali dA itu kita ganti dengan du kali d theta ya. Karena kan kita tadi pakai u sama theta ya, kita masukin deh kayak tadi. F-nya berapa? Cos HY cos H ya, cos H YZ kali 0 kali Y pangkat 4 ya. Terus karena kita udah dapat N ya, N-nya kita masukinnya ini. Berarti N 0, min cos ya tadi. Benar nggak sih? Min cos min sin. Min sin theta. Oke. Berarti kali du kali d theta. Berarti ini kan kalau misalnya perkalian itu kan komponen X sama X ya. Berarti cosanya hilang. Enak dong. Terus 0 kali cos theta berarti sisanya min sin theta ya. Benar nggak? Benar? Berarti kali Y pangkat 4 ya. Y pangkat 4 minus kali sin theta. du d theta. Terus karena kita punya Y-nya tadi kita udah ganti nih ya. Y-nya cos theta berarti kita ubah minusnya di luar ya. Cos theta pangkat 4 4 kali sin theta du d theta. U-nya batasnya dari 0,20 ya, 0
20 tetanya dari 0 sampai pi. 0 pi. Nah, karena U-nya nggak ada, berarti U di 1 diintegralin kan jadi U aja kan ya. Terus U-nya itu kita masukin angka 20, berarti di luar tuh sama dengan minus 20 ya, karena tadi ada minus kan. Minus 20. Masukin sini 0 pi kali cos 4 theta kali sin aja, sin theta. Ini ada yang bisa ngakalin? Halo, kelas kalkulus. Pakai UP ya? Ada ide? Kalau saya ngubahnya ke apa sih Bang? Jadi kayak 1 kurang sin kuadrat dikuadratin lagi gitu. Untuk yang cos jadinya dalam bentuk sin semua. Ya. Jadi nanti ya tapi gitu sih Bang kalau saya. Oke, bisa. Tapi gue lagi berpikir ini dulu coba ya. Yang pakai U, pakai apa? Dimisalin Oh ya gitu loh. pemisalan. Ya bisa Bang, bisa Bang. Ya. Kan ketemu Pemisalan kan cos. sin ya? Iya betul Bang. Wow, keren kau. Cobalah ini DUDV dulu lah, biasa pakai DUDV. No, theta. Terus berarti turunnya sekali min sin ya. Semoga nggak salah. Berarti D sini sama dengan DU per min sin. Ini saya. Wow, ini hilang. Oke. Berarti batasnya gini, kita ganti dulu ya. Kalau misalnya cos 0 tuh berapa? Cos 0. Cos 0 tuh 1 nggak sih? 1 Bang. Nah, Iya. 1. Terus kalau misalnya pi masukin ke cos min 1 atau 0? Min 1 Bang. Ya, berarti ntar kita sudut. Ya, batasnya kita ganti min 20. Enggak benar. 1 min 1. Terus ini kan sin coret sama sin. Berarti cosnya sini ganti U. U pangkat 4 ya. DU. Terus berarti 4 kalau diintegralnya kan jadi 5. Berarti 1/5. Berarti min 4 ya depannya. Min 4. Kalikan dengan U pangkat 5. Min 1. 1. Berarti min 4 dikalikan dengan min 1 dipangkatin ganjil, hasilnya minus ya? Minus 1 dikurangi 1. Bagus, hasilnya 8. Tada. Gue boleh tanya Bang? Apa? Itu yang boleh ke slide sebelumnya. Ini. Oke. Nah itu kan Bang, kenapa kita nggak bisa ubah ke dalam bentuk yang volume itu mungkin karena dia nggak tutup gitu ya Bang ya. Jadi dia kan masih ada sampai ke Z negatif gitu ya Bang ya. Mana ini ya? Ini. Iya Bang. Itu kan waktu yang di soal sebelumnya kan itu kan kita ubah ke dalam bentuk volume gitu kan Bang. Iya. Nah kalau yang di sini kenapa nggak bisa Kenapa gitu? nggak volume? Karena ada Iya. N-nya di sini. Ada N. Perbedaan dari soal yang nomor 4. Ini kan N-nya ada pakai volume ya. Kalau ini kan N-nya N normal tuh. Nah, kita pakai normal aja. Oh maksudnya N normal tuh yang nggak ada vektornya gitu ya Bang ya? Tuh. Sebetulnya ini kalau misalnya penasaran mau dicoba pakai cara yang ini nih ya. Kalau misalnya ketemu sih coba aja. Oke, baik Bang. Lalu sama yang di slide setelahnya Bang. Ini. Ya, itu DA-nya bisa langsung diubah ke DU sama DQ Bang. Kan kalau misalnya itu kan DX sama DY Bang ya.
Kan kalau DX kan berarti kan DU. Kalau DY-nya kan berarti kan DL D theta. DL-nya itu berarti 1 gitu Bang. Langsung aja gitu atau gimana tuh? DL. Kan kalau maksudnya jari-jarinya Bang. Oh, L jari-jari. kali ya. Kan karena jari-jarinya 1, kita Iya. kan kebetulan karena 1 gue nggak pakai jadinya. Karena ini Ya, kan harus gue nggak pakai R juga kan ya tadi di depan sini. Karena R-nya 1 kan, jadi nggak usah Iya. pakai langsung. Tapi harusnya ada ya Bang ya? Harusnya ada, tapi kan kalau misalnya parameternya 3 di sini. Ya kan? Kalau misalnya iya, soalnya kan Bang kalau waktu di kalkulus tuh kan gue kan hafal gitu Bang. Jadi kayak misalnya kalau volume tuh langsung gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia itu dalam bentuk 2 gini, itu jari-jarinya tetap dikeluarkan juga atau tetap cuman 2 gini aja Bang, DU sama D theta. Nah, gue takutnya di situ aja sih Bang. Kelupaan jari-jarinya gitu. Oh, jari-jarinya tuh karena kalau tadi yang di soal nomor 4 kan karena kita pakai parametriknya 3 kan ya. Ini kan langsung ke volume ya. Karena N yang di sini gue nggak ubah menjadi N yang kayak gini nih. Ya, kalau ini kan kita tadi pakai parametrik ya. Nggak. Kan parametrik di sini kan harusnya ada R ya di sini. Nih, R-nya tuh udah masuk di sini. Ya, betul Bang. Nah, ini karena kebetulan 1, berarti kan ibaratnya hilang aja kan. Ini kalau misalnya diganti jadi 4 lah, katakanlah 4, berarti nanti di sini 2. Sini 2. Nanti bla 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 bla, sini kan 2 juga dong. 2, 2. Sini 2 juga kan. 2, 2. Nah, nanti kan di panjangnya ini kan bakal per 2 kan. Ya, Iya kan? Bang. Nah, nanti kan ini N-nya bakal dimasukin kemarin nih. Ya kan, ke sini. Nah, 2-nya secara tidak langsung tuh masuk ke situ gitu loh. R-nya itu loh. Oh, oke. Baik-baik. Berarti bukan kayak kan di soal nomor 4 kan berarti kan kita kan L-nya kan kita tulis banget. Tapi kalau misalnya ini memang L-nya tuh nggak ada tapi memang sudah masuk ke dalam yang kita cari itu Bang, ke normalnya Iya. gitu. Benar. Oh iya. Kayak gitu. Makasih Bang. Iya, ini 2 cara aja sih. Kalian terserah mau pilih yang kayak gimana. Kalau yang pakai N gini ada beginiannya nih. Pakai parametrik. Kalau misalnya yang langsung gini lebih mudah kan rasanya. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup lah ya. Udah pada ngantuk kan di sini. Udah Rian? Iya Bang. Oke, makasih Bang. Mungkin teman-teman semua boleh diisi link absensinya di chat sebelum out. Mungkin sebelumnya. Lalu karena diawali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke. Jangan lupa isi absensinya ya. Makasih banyak Bang. Sama-sama. Makasih. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan, namanya juga manusia. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih ya Bang ya. Terima kasih banyak Ajir. Makasih banyak Bang. Yuk sama-sama.